Nama saya Josepina Loisia Kristiani Lario, Prodi D3 Kebidanan dari Stikes Husada Mandiri Poso. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penanggulangan dan pengendalian bencana. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana menurut UN ISDR tahun 2004 menyebutkan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Bencana terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti kita sekarang ini yang lagi viral itu yaitu masa pandemi sekarang, yaitu COVID-19. Yang ketiga, bencana sosial, yaitu bencana karena peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas. Contohnya seperti konflik sosial antar suku dan agama yang terjadi di Poso. Siklus bencana. Siklus bencana dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase prabencana adalah masa sebelum terjadi bencana. Yang kedua, fase bencana adalah waktu atau saat bencana terjadi. Yang ketiga, fase pasca bencana adalah tahapan setelah terjadi bencana. Semua fase ini saling mempengaruhi dan berjalan terus sepanjang masa. Tindakan penanggulangan bencana. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi. Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain. Yang pertama, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Yang ketiga, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. Yang keempat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. Yang kelima, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Yang keenam, perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. Yang ketujuh, pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenisnya. Ada kalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan, dan yang bersifat struktural berupa bangunan dan prasarana. Yang kedua, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tanggap darurat. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana. Yang keempat, pemulihan. Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi: yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana; yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum; yang ketiga, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; yang keempat, pemulihan sosial psikologis; yang kelima, pelayanan kesehatan; yang keenam, rekonsiliasi dan resolusi konflik; yang ketujuh, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; yang kedelapan, pemulihan keamanan dan ketertiban; yang kesembilan, pemulihan fungsi pemerintahan; dan yang terakhir, pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang masih kurang jelas. Terima kasih.